Balik lagi bareng kita di Rumit, Rumpi Literasi. Hidup lu sudah rumit, Jangan dipersulit. Rumit, Rumpi Literasi. Hidup lo bukan rumit, jangan dipersulit. Oke, tepuk tangan. Sudah sebelum sekarang amat. Kenapa? Kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu keren. Saya perkenalkan dulu Bang Solihin, MPD. Beliau seorang budayawan atau biasa seharian itu di Ketua Dewan Sinar Metro dan kegiatan di guru ya Bang ya. Lalu kedua Bang Haidir CP SPD. Selamat sore Bang. Selamat sore. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda di Kota Metro yang sangat semangat juga. Karena beliau juga sebagian menjadi badan ad hoc di tingkat kelurahan atau PPS di kelurahan. Jelas Bang ya? Ya. Lalu yang terakhir beliau adalah Mbak Diana Ambarwati MESG. Ya. Beliau adalah akademisi di Universitas Yayan Metro, belum menjadi universitas. Mau ya? Insyaallah. Amin. Baik, kita mulai saja. Di sini kita nyantai Bang ngobrol berkaitan rumit literasi. Yang kita akan mengambil tema ini peran pemilih pemula dalam membangun budaya demokrasi dan pemiluan jelang pemilu tahun 2024. Jadi di pemilu tahun 2024 ini pemilih pemula ini ingin kita dorong agar partisipasinya itu lebih meningkat dari sebelumnya. Jadi gini Pak, ini kan tahun 2024 bulan tanggal 14 Februari kita sebentar lagi melakukan pemilihan presiden dan wakil dan DPRD, DPR RI gitu ya. Jadi untuk meningkatkan upaya pemilih pemula ini baik muda, ya, konsepnya baik pemilih yang lainnya. Dari sisi kebudayaan nih Bang, apa yang menjadi konsentrasi dari sisi kebudayaan untuk mentransformasi dari KPU gitu Bang, atau transformasi dari KPU kan ada program untuk agar lebih aktif gitu. Dari sisi kebudayaan itu gimana program-programnya ada nggak kalau kita sendiri? Kalau dalam konteks kebudayaan sebenarnya soal memilih atau tidak itu sebenarnya tidak berkaitan. Soal memilih itu adalah hak, tapi karena dia hak juga tidak bisa dipaksakan menjadi satu kewajiban. Hanya mungkin yang paling bisa diarahkan dalam konteks kebudayaan misalkan pemilih pemulanya adalah seniman muda itu ya kita arahkan mereka untuk memilih ini penting demi program-program kebudayaan. Sejauh ini kan sudah ada undang-undang kebudayaan nomor 5 tahun 2017 yang berisi tentang perlindungan kebudayaan, kemudian ada pengembangan juga ada di situ. Nah, kalau saya sebagai manusia, mungkin satu upaya untuk turun pula mengajak mereka memilih ya, kita melihat program-program mereka.
kalau program mereka memang bersinergi, artinya ada kesesuaian dengan program-program kebudayaan, terutama kemajuan kebudayaan, maka kita akan serius dan sungguh-sungguh melakukan ajakan memilih begitu. Kita salah satu calon presidennya, misalkan DPD-nya, DPR-nya, yang penting asal mereka punya visi yang kuat dan komitmen yang kuat, ya kita arahkan. Dengan cara apa? Satu ya dengan cara ngobrol, kemudian kita ngobrol. Kemudian dengan cara kegiatan apa? Kegiatan yang bersifat kebudayaan, misalkan festival, musik, kemudian workshop sastra dan lain sebagainya, hari banyak sekali. Namun kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada dukungan dari banyak pihak, terutama komisioner KPU atau dalam lembaga KPU lah, yang juga melakukan kegiatan itu bisa terjadi nanti. Seperti mungkin tahun-tahun yang lalu juga kita sudah buat program sama dengan KPU sama itu untuk melakukan upaya mendorong pemilih-pemilih pemula itu ya menggunakan hak pilihnya. Kita buatlah satu event, festival musik, festival andro, yang penting juga yang workshop, tari, musik dan lain sebagainya. Ini bagian dari upaya. Di sela-sela workshop, di sela-sela festival itu ada slogan-slogan tentang ayo kita memilih. Ayo kita memilih. Soal siapa yang dipilih itu masalah. Karena luber ya, langsung bebas dan rahasia. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka memilih satu calon, satu presiden tertentu, tapi kita mengajak mereka pilih dulu lah mana yang sesuai dengan program seniman, mana yang berpihak programnya dengan seniman, budayawan, itu pilih. Tapi saya belum punya pandangan itu. Tahu kalau misalkan setelah dialog ini tiba-tiba ada calon yang buat program tentang kebudayaan, ya langsung terpilih. Bahkan belum begitu sudah terpilih. Oke, itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Oke, jadi ada yang calon-calon itu punya visi-misi tentang kemajuan kebudayaan, ya, baik itu di daerah, dari provinsi, kabupaten maupun di lingkup nasional, ya. Oke. Jadi itu bagian dari apa mendorong berbagai kegiatan dari kegiatan kebudayaan. Memang Kota Metro untuk di DKM itu aktif banyak untuk kegiatan-kegiatannya. Mungkin kalau dari sisi penyelenggara, beliau ini walaupun dari tokoh pemuda, dia juga ini bagian badan ekspor, ya. Karena Bang Haider ini termasuk tokoh di kelurahan gitu. Makanya sebetulnya Bang Haider. Jadi gini Bang Haider, DPT untuk Kota Metro ini kan lumayan besar ya, itu sekitaran 128.370 DPT, ya kan? Jadi lumayan besar, dan dari DPT seluruh Indonesia untuk pemilih pemula itu hampir 52% itu pemilih muda, baik itu dari umur 17 sampai umur 40, ya. Itu banyak kita memilih. Nah, hal-hal apa aja yang sudah pernah dilakukan di Kota Metro ini?
untuk upaya mendorong pemilih pemula tadi sudah apa aja gitu? Terima kasih Bung Andika. Jadi beberapa rangkaian kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh KPU Kota Metro itu adalah sosialisasi ke pemilih pemula. Nah, ujung tombak pemilih pemula itu kan yang masih duduk di bangku SMA. Nah, itu peralihan dari umur 16 tahun ke 17 tahun. Karena yang pemilih pemula pasti yang baru mau akan membuat KTP. Nah, di samping KPU itu sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Metro, walaupun notabene Metro itu kota kecil, tetapi untuk calon DPRD Kota Metro kita itu punya 25 kursi yang dibagi menjadi 4 dapil. Nah, kalau sekolah itu banyak dan kurang lebih sudah 60% kita masuk ke sekolah yang ada di Kota Metro. Bahkan beberapa kampus itu KPU memecahkan rekor muri karena nonton film Kejarlah Janji. Oh, ada itu Bang ya? Ada. Artinya siapa? Itu KPU Pusat. KPU Pusat. Ya, program KPU Pusat. Jadi mendapat rekor muri karena punya penonton terbanyak. Karena setiap kampus masuk kemudian nonton. Dan beberapa acara-acara yang diselenggarakan di Kota Metro itu juga di tingkat BPS maupun BPK itu kami berusaha masuk menyebar pamflet, selebaran yang intinya mengajak pemilih pemula ataupun warga jangan lupa nanti datang ke BPS tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilihnya. Jadi tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda. Ini gini Bang, apa? Itu kan tadi sudah program-program dari KPU kan. Tapi sebenarnya itu targetan dari KPU itu sendiri itu siapa dan sudah apa yang cara-cara saat ini yang sudah dilakukan untuk tadi itu fasilitasi pemilih pemula itu nah, targetnya itu sebenarnya itu siapa aja? Apakah sebenarnya umur 17-19 tahun saja kah? Atau yang lain-lain gitu? Ya, ada pemilih, kita mengajak pemilih pemula karena belum pernah mencoblos sebelumnya, belum pernah menggunakan hak pilihnya. Jadi bukan hanya pemilih pemula, tetapi kaum marginal juga kita sosialisasikan, seperti anak pang, ya, anak pang ataupun ibu-ibu pengajian. Nah itu kan ibu-ibu pengajian itu kan bisa apa? Bisa memberitahu anaknya kalau anaknya masih 16 tahun, kemudian nanti saat pencoblosan 17 tahun itu kan bisa lapor ke BPS untuk mendaftarkan hak pilihnya. Karena rata-rata yang SMA di usia 16 mau naik ke 17 itu antara iya dan enggak untuk buat identitas mereka sendiri. Jadi lewat orang tua, lewat misalnya perkumpulan agama, kelompok-kelompok agama, kemudian lewat kaum marginal, ada yang anak pang, ini itu bisa saling mengingatkan antara lini satu dengan lini lainnya. Di keluarga pun yang ikut kecil itu bisa saling mengingatkan, bisa lapor ke PPS terdekat di tingkat kelurahan. Itu. Stakeholdernya targetnya nggak hanya apa yang tadi yang mau lapor 16-17 baik kalau marginal juga itu sudah pernah implementasi terus ibu-ibu yasinan gitu ya. Mungkin apa itu kalau yang disabilitas itu sudah pernah belum atau datang-datang di SLB atau
apa gitu. Kalau sebelum-sebelumnya sudah, tahun ini ya mungkin akan segera. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ke Mbak Dian dari sisi akademis ini. Mbak Dian nih, menurut Mbak Dian nih, sebenarnya ini kan tadi sudah dipaparkan oleh dari perwakilan KPU, mungkin dari apa, Mas beliau Bang Haidir, ya. Menurut Mbak Dian ini sebenarnya ada nggak upaya-upaya dari sisi akademisi atau cara dari sisi akademisi untuk meningkatkan pemilih pemula itu sendiri? Yang kalian rasakan itu apa sih saran atau mungkin ada tanggapan lah untuk meningkatkan pemilih pemula itu sendiri dari sisi akademisi? Terima kasih Mas Andika. Saya kira bicara demokrasi pemilih pemula, kampus punya kepentingan besar sebenarnya. Kenapa kampus punya kepentingan besar? Karena dunia pendidikan hari ini secara anggaran masih dianggarkan di 20%, tapi kemudian angka itu belum maksimal saya kira. Harusnya pendidikan itu mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan itu. Kenapa? Karena di pendidikan lah kemudian generasi ini dibangunkan gitu ya, generasi dibangun, sehingga banyak sih yang sudah dilakukan dari baik dari kementerian, dari kampus-kampus. Misalkan mungkin Mas Andika atau teman-teman yang lain pernah sewaktu kuliah itu dapat mata kuliah kewarganegaraan mungkin ya, yang ada Pancasila dan lain sebagainya. Sampai yang ini ada masuk waktu Pancasila. Dan itu salah satu upaya kampus atau Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kementerian Agama di perguruan pendidikan tinggi agama itu upaya untuk mendorong, karena salah satu materinya adalah bicara demokrasi ya. Bagaimana kemudian mahasiswa itu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang apa makna demokrasi, sehingga ketika ada yang namanya pesta demokrasi masing-masing itu secara sadar itu kemudian menggunakan pilihnya untuk bukan hanya meramaikan pesta demokrasi. Kan bicara partisipasi itu kan seolah-olah kan hanya yang penting demokrasinya ramai, partisipasinya tinggi gitu kan. Tapi kemudian yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap orang itu punya jaminan untuk memberikan berkontribusi terhadap perbaikan di bangsa ini. Kita tahu kepemimpinan nasional itu sangat berpengaruh terhadap nasib siapapun di bangsa ini, termasuk dunia pendidikan, termasuk masyarakat kecil, semua disabilitas, manula dan lain sebagainya, semua punya hendaknya menjadi bagian untuk diperhatikan. Dan itu demokrasi kita itu bagaimana kita memastikan bahwa apa yang menjadi kepentingan bangsa ini itu bisa dipenuhi oleh pemimpin yang kemudian itu berkontestasi dalam pemilu. Saya kira sih itu. Kemudian saya juga mengapresiasi yang hari ini KPU ataupun Bawaslu itu sekarang masuk ke kampus nggak boleh ya, sosialisasi di kampus. Mudah-mudahan sih ini bisa mendorong partisipasi mahasiswa terutama yang pilihan dalam pemilih pemula, karena bisa jadi dia sebelumnya belum pernah memilih, karena pas pemilu kemarin dia belum 17, baru pemilu ini dia sudah semester berapa baru bisa memilih. Sosialisasi itu saya kira langkah maju lah ini. Dikemasnya juga cukup asik, cukup unik, pakai festival, pakai musik ya, film, musik dan lain sebagainya. Dan itu memang yang disukai ya. Memang mereka itu senangnya memang sesuatu yang to the point aja. Cuman kita juga, saya secara pribadi juga tidak terlalu mengikuti apakah kemudian sosialisasi atau kontennya itu masih diberikan oleh penyelenggara kepada mahasiswa. Konten itu masuk. Konten maksudnya adalah bagaimana kemudian memberi pemahaman bahwa
memberikan suara pada pesta demokrasi itu sangat penting karena menentukan masa depan. Karena lagi-lagi kaum milenial ini kalau tidak bersentuhan dengan dirinya, nggak mendapat, kita dapat keuntungan apa ini? Memang agak sedikit transaksional, tapi ini fakta. Milenial kalau tidak bersentuhan dengan dirinya, suruh berangkat gimana? Begitu kan? Kalau kontennya bagus, maksudnya bagaimana mendorongnya, apa makna demokrasi, tapi disampaikan ala mereka, insya Allah itu nanti gerakan yang bisa disosialisasi ke takut ke sekolah. Saya kira cukup masif nanti untuk mendorong partisipasi oleh pemula mungkin kehidupan sehari-hari. Lalu kalau kan tadi menyinggung tentang provinsi ya. Jadi kalau perspektif di lapangan atau di masyarakat anak muda itu, ya di sini sekarang ini memang sedikit acuh tentang pemilu. Kenapa acuh? Mungkin karena yang dulu seperti dulu itu secara sosialisasi dia kaku gitu ya, kaku dan kurang mengenal gitu. Kalau menurut di lapangan juga yang di itu sebenarnya nggak penting sokok nyokok, tapi poinnya itu program yang itu bagus nggak, itu memajukan nyata nggak kan gitu. Sekarang yang nyata-nyata aja lah itu nggak usah kamu. Biasanya kalau yang di lapangan seperti itu, kalau yang saya dengar gitu. Dia nggak menjadikan money politik biasanya mana. Mungkin ada tanggapan. Saya kira ini belum bisa diambil. Potensi itu tidak terlalu peduli dengan money politik misalkan, tapi ini belum bisa karena belum ada penelitian yang menyatakan itu. Tapi kalau secara sekilas melihat tipologi Gen Z ini, di milenial ini, mereka kan relatif lebih kreatif. Kalau yang disebut kayaknya malah kreatifan mereka lah. Misalkan mereka itu jadi YouTuber, jadi content creator, dan itu di generasi kita, saya terutama nggak tahu kalau masih kalau generasi saya itu nggak kepikiran nyari duit dengan cara seperti itu, tapi mereka bisa. Artinya mungkin kebutuhan mereka hari ini bukan kebutuhan uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tapi mereka lebih butuh misalkan konten. Karena untuk nyari duit ya mereka lebih mudah dapat dari konten dibandingkan money politik. Saya kira gitu ya. Money politik misalkan berapa sih pasaran? Berapa misalkan money politik yang beredar itu misalkan 150.000 gitu kan. Tapi mereka bisa mengubah konten mereka itu, apa yang mereka sampaikan itu bisa mendapatkan jauh lebih besar dari itu. Begitu. Sehingga saya kira kalau itu agak kurang mengenal saya kira dengan hal itu nggak hanya di generasi milenial. Tapi mereka lebih suka misalkan nih, ini agak menarik, ini mungkin obrolan di akhir-akhir ini agak viral itu bicara tentang tendensi milenial itu suka dengan sesuatu yang sifatnya instan. Instan itu misalkan pakai slogan-slogan yang slogannya itu unik dan itu nggak kepikiran bagi generasi kita. Misalkan banyak istilah apalah yang ini hari akhir misalkan gemoy, apa sih itu kan nggak kepikiran, tapi kemudian coba nanti teman-teman coba dicek di anak-anak muda itu apa yang disukai dari mereka yang sedang konsentrasi. Apakah programnya? Enggak. Saya yakin ini bukan ya, tapi saya yakin ya. Mereka lebih itu lagi, kebutuhan mereka itu kebutuhan konten, kebutuhan untuk bisa selfie, pasang status, story dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti kemudian sama mereka itu diolah, dikapitalisasi menjadi uang. Sehingga mereka kalau punya duit makan mereka dari kita. Nah kita kerja satu hari berangkat pagi, pulang sore, gajinya bulanan, waktu itu agak berbeda.
Tapi kemudian ini yang saya sampaikan tadi, ini disclaimer ya. Saya sampaikan tadi memang belum ada riset yang menunjukkan itu, tapi kita akan lihat pasca konsultasi ini bisa kita lihat apakah kemudian para mereka yang berkontestasi itu pakai slogan-slogan yang ala milenial itu seberapa besar dan imbasnya kepada kemenangan mereka itu seberapa besar. Mungkin nanti setelah pemilu kita akan bisa lihat itu. Dan itu bisa jadi evaluasi berarti ke depan ini siapapun yang berkontestasi harus juga mendorong para milenial itu untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan. Mungkin alasan saya sendiri gitu. Mungkin masuk kejadian atau Pak Ucap? Ya, tentang Pak Ucap. Dari sisi lain lah, untuk namanya yang di lapangan kan dari sini itu kayaknya memang sedikit acuh lah untuk memilih, untuk datang memilih mau itu presiden mau itu apa di pilkada sedikit acuh gitu Pak. Karena tadi kalau dia orang dikatakan money politik pengen nyari uang sangat gampang kalau saya kerja di lingkungan sekarang gitu. Jadi menurut dari sisi ini gimana? Gen Z yang dimaksud Budiana mungkin dalam konteks mahasiswa, tapi kalau Gen Z-nya petani yang dia tidak beruntung, ya mungkin betul. Artinya kalau mahasiswa kan sudah dibedah ya pola pikirnya, sudah mulai digarap cara berpikirnya bahwa pemilu itu mungkin penting, mungkin programnya juga penting dan sosok pemimpinnya itu penting, calon legislatifnya itu penting dan lain sebagainya itu penting ketika dia sudah mulai berpikir soal kewarganegaraan. Tapi kalau yang tidak seberuntung mereka tidak bisa menjadi mahasiswa karena biaya dan lain sebagainya, sehingga mereka berhenti dan nganggur, kerja serabutan. Juga mungkin sebagian generasi yang masuk di milenial ini kan tidak terbantahkan bahwa mereka tidak masuk. Nah, pemula atau pemilih pemula yang dalam hal itu mungkin merasa penting, sehingga merasa penting dengan uang 150.000 itu. Tapi bukan berarti saya juga mendukung politik uang, tidak mendukung, tapi karena belum bisa juga mereka menjanjikan bahwa ini yang memilih nanti bakal kuliah juga, diberi kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa, tidak harus cerdas dan pintar misalkan. Beasiswa sekarang ada KIP ya, KIP juga kan ada yang punya syaratnya harus begini. Jadi kalau memang kebutuhan Indonesia pendidikan, maka siapapun yang punya hak untuk mendapatkan pendidikan, namanya seperti itu. Orang miskin itu begitu. Jadi yang tidak seberuntung tadi itu ya harus juga diakomodir, kita diperhatikan, terutama oleh mereka ini yang mengikuti kontestasi. Syukur-syukur mereka jadi terus action langsung, jadi jangan janji sehingga mereka hanya diberi diberi informasi-informasi yang membuat mereka serang sementara saja, seperti dalam film Janji ya. Tapi film mengejar janji, kemudian kemarin ada film NPWP. Kalau saya boleh usul, ini ada bagian dari penyelenggara. Kalau bisa dibuat yang serius, artinya serius itu konten soal
Terus soal memilih itu penting, soal siapa yang dipilih itu penting. Tapi gerakan film itu keren gitu, seperti gerakan film-film Marvel, Disney yang keren sekaligus karena datanya juga besar. Kalau enggak usah setiap minggu. Buat aja satu dengan modal yang sedemikian besar, satu untuk seumur hidup pemilu. Keren itu. Daripada setiap pemilu buat tentu mengeluarkan anggaran yang besar. Mungkin itu. Ada apa? Oke. Jadi tanggapannya, apalagi tanggapan kalau film pemilu berjanji itu lebih digarap secara serius, lebih mendalam ya, lebih mendalam lagi. Sudah bagus, tinggal kontennya yang lebih digali lagi gitu. Kalau menurut Bang Heder nih ya, Bang Hedernya juga kan termasuk pemuda lah ya, pemuda. Jadi menurut Bang Heder itu apa sih serunya menjadi pemilih pemula? Menurut Bang Heder itu apa sih serunya? Seru. Jadi asiknya jadi pemilih pemula itu apa? Bang Heder ini kan sebagai pemuda juga kan, ya kan? Ada nggak keseruan untuk menjadi pemilih pemula itu biar kalau terutama Bang Heder ada nggak? Seru nggak sih sebenarnya jadi pemilih pemula? Ini jawabannya cuma seru dan tidak. Ya kalau seru, kalau enggak itu apa gitu? Seru apa enggak? Pengalaman pribadi berarti, bukan secara umum. Kalau saya dulu seru karena posisi saya masih merantau. Jadi pertama kali saya ngobrol itu ketika merantau, nyari tempat TPS aja saya sulit. Seru itu makanya. Ketika dikasih tahu orang, oh di sana, oh yang sana yang sini penuh, pindah lagi ke sana, itu seru. Nah, tapi ngobrol akhirnya, walaupun cuma presiden. Ya karena Dulu pemilih, ya karena sudah beda provinsi kan. Nah tapi saya lihat belakangan ini itu mereka yang mau nyari gitu, pemilih pemula, apalagi yang notabene sekarang sudah duduk di semester 3, semester 5 misalnya ya, di perguruan tinggi itu mereka yang cari. Tetapi kalau di daerah atau di kelurahan yang misalnya dia langsung kerja gitu ya, itu cenderung orang tua yang mencarikan. Jadi sekaligus orang tua itu pengen berubah gitu. Nah karena terakhir dirubah waktu nikah dulu atau anaknya waktu SD dulu. Jadi momen pemilu ini ada beberapa pemilih yang sekaligus pengen berubah kakak. Karena dulu anaknya masih belum sekolah, sekarang sudah lulus SMA. Ya. Jadi itu yang saya temui di lapangan. Tetapi ada juga orang-orang yang nggak mau tahu, ya nggak mau tahu. Dia tinggal di kelurahan itu, identitasnya masih di provinsi lain misalnya. Itu ya dia juga nggak mau tahu. Dan ada seperti itu. Jadi bagaimana cara kita itu untuk memberitahu atau mempermudah mereka itu untuk mengurus, karena mereka itu pertama tidak mau mengurus karena alurnya yang mereka pikir dari rumah itu sudah rumit. Nah, ya rumit. Udah rumit, jadi jangan dipersulit gitu loh. Kena ini. Iya. Jadi kita sebagai penyelenggara itu bagaimana cara kita untuk mendekati. Pertama itu sasarannya yang ujung tombak itu di Pamong. Pamong itu maksudnya RT dan RW. Mereka itu punya warga. Satu RT kalau di metro ya, kalau di metro itu
kurang lebih membawahi 30 kakak sampai ada yang paling besar itu 170 kakak, 1 RT. Nah, minimal kalau yang sepuh 50 kakak, 50 kakak itu paham warganya karena RT ya, ketua rukun tetangga. Kalau di Metro ini sampai detik ini ya belum apa ya, masih kenal lah sama tetangga dekat sampai detik ini ya. Tapi kalau kos-kosan, kontrakan itu mungkin nggak kenal. Tapi kalau memang warga di situ dan sudah lama berdomisili di situ, insya Allah kalau RT, RW itu kenal. Nah, paham. Ketika RT dan RW itu paham tentang penduduknya, tentang warganya, siapa yang belum pindah domisili di identitasnya, itu ya diajak, diberitahu, jangan dipersulit. Nanti jadinya rumit. Ya, itu saja dari saya. Bos, berarti intinya asik lah ya dari pemilih pemula. Makanya teman-teman senior literasi hidup lo sudah rumit, jangan dipersulit ya. Asik nyoblos itu. Benar nggak? Oke. Mungkin ini yang terakhir Bang. Apa? Sebenarnya ada apa namanya? Apa closing statement lah bahasanya apa? Teman-teman senior literasi ini yang kita lihat ini ditonton oleh 2000 viewer ini sudah masuk YouTube, Instagram, dan TikTok. Ya, di live TV juga masuk di Edu TV Rona. Nah, pertanyaan Bang, mungkin apa tuh coach, apa tuh closing statementnya? Kenapa sih kita harus memilih? Gitu. Untuk teman-teman di luar sana, kenapa sih kita harus memilih? Gitu. Itu satu mungkin dilihat. Karena ada yang dipilih, ada jawabannya yang harus dipilih. Kalau satu presiden sudah ada jelas 3, kenapa dia harus dipilih salah satu? Jadi 3 ini jawaban. Kalau DPR RI ada banyak, berapa pilihan harus dipilih. Makanya itu jawaban kenapa harus dipilih, karena ada jawaban yang harus dipilih. Nah, kalau kenapa harus dipilih, nggak ada yang dipilih kan repot. Bukan itu maksudnya. Jadi kenapa harus dipilih ini penting karena untuk keberlanjutan agar roda pemerintahan Indonesia ini terus berjalan. Karena kalau tidak ada lagi pemilih di Indonesia, berarti tidak ada lagi pemilu. Terus mau jadi negara apa kita ini? Sementara prinsip konsep demokrasi itu ya pemilihan. Itu kecuali kalau sudah tidak mau memilih, jadi oligarki aja lagi. Nah itu, jadi kalau pemilih-pemilih pemula tidak mau memilih, berarti ya mendukung apa? Mendukung oligarki. Karena kita sudah belajar demokrasi sejak lama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Jadi Jangan atau apa? harus nyoblos karena asik. Kita aja. Nah, jadi gini. Jadi pemilu yang nantinya ending atau klimaksnya itu di 14 Februari 2024 itu menentukan nasib ya. Kalau di lingkup kota Metro berarti menentukan kebijakan 5 tahun yang akan datang. Walaupun ketika saya berbicara ini
ada yang acuh dan ada yang respon. Tetapi penting ketika jalan atau infrastruktur teman-teman di kelurahan belum memadai atau ada pembangunan yang ingin dibangun atau punya niat untuk memajukan kota metro yang lebih baik, ya harus memilih. Gunakan itu untuk hak pilih Anda, jangan disia-siakan. Selama masih bisa memilih, pilihlah. Ya, harus pilih ini. Jangan lupa nanti datang ke TPS 14 Februari 2024. Hari kasih hak suara. Kasih sayangnya itu harus diluapkan di TPS. Kenapa? Ya, dengan menggunakan hak pilih. Di Metro itu ada 462 TPS. Iya, 2 itu di lapang atau 2 itu TPS khusus. Jadi harus jangan golput. Terima kasih. Langsung ini. Oke. Kalau kita lihat semua ini kan lagi dorong partisipasi pemilih. Artinya ketika semuanya dorong berarti ini adalah kita kan dibutuhkan, berarti suara itu dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Karena kita menitipkan banyak kepentingan. Kepentingan itu kepentingan bukan hanya kepentingan kita secara pribadi, tapi kepentingan bangsa ini di pesta demokrasi. Sehingga kalau kemudian semua orang dorong dan ini punya kepentingan untuk mendorong punya kepentingan bangsa ini, maka suara kita itu berarti kekuatan kita. Berarti itu kekuatan kita. Kekuatan kita untuk apa? Untuk melakukan perubahan sehingga bangsa ini menjadi lebih maju. Jika suaramu adalah kekuatanmu, maka manfaatkan kekuatan itu untuk melakukan perubahan pada bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau nggak digunakan, emang. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih dari para narasumber. Jadi itu teman-teman senior literasi. Jadi gunakanlah hak pilih Anda tanggal 14 Februari di hari Rabu tahun 2024 itu hari kasih suara. Ya. Yang saya juga hari kasih suara. Nah, kalau umumnya itu hari kasih sayang, ini hari kasih suara. Maka jangan lupa tanggal 15 Februari kita datang ramai-ramai di TPS dan para pemilih muda. Ayo gunakan pilih Anda satu suara menentukan 5 tahun ke depan. Sinar literasi, rumit literasi, hidup dulu kita rumit, jangan dipersulit. Oke, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa ini masih live bagi aja dulu, bagi aja Cendramata dan nikah. Oke Bang, ini penyerahan Cendramata dari Ketua PKB Corona Bang. Dipersulit. Jangan dipersulit ini Bang. Dari mungkin apa? Ada kaosnya. Nanti bang, nanti bang.
juga.